Saya mengajak diri saya dan juga para pemirsa JAK TV yang berbahagia bahwa berdasarkan kisah Nabi Adam alaihissalam ini, ternyata para pemirsa, siapapun dia, kalau dia misalkan sedang dalam tangga-tangga kesuksesan, harus waspada dengan penyakit hati yang ada di dalam dirinya bernama serakah tadi. Sebab ternyata jangankan kita ini, katakanlah misalkan dari golongan manusia, katakanlah manusia baik atau manusia apa, ini yang sudah di surga saja, itu bisa jatuh karena penyakit hati serakah. Nah, bagaimana mewaspadainya nih, baik untuk diri kita, untuk membekali supaya kita tidak terdekat oleh kata-kata serakah itu nih Ustadz. Tapi jangan jawab dulu nih ya Ustadz ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Ya, pemirsa, aksi perampokan menggunakan senjata api kembali terjadi. Pencopotan Joko dari Gubernur Akpol dimulai hari ini. Ngomong-ngomong, Rama sudah mencicipi tadi bagaimana fettuccine Rama? Kategori artis yang masuk ke parlemen dan punya ekspektasi yang cukup tinggi ketika masuk DPR, tapi ketika sampai di sana ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Sebagai pendatang baru di dunia politik, menghadapi politisi-politisi kawakan kepada siapapun kader Demokrat. Pengaruh Pak SBY sebagai perekat mengangkat kita, wow mantap ini. Salahnya apa? Tidak mudah. Pertama, memerlukan dana. Pertama, kewenangannya ini ada pemerintah. Masyarakat Jakarta sudah cerdas ya. Nah, tidak perlulah percaya dan terpancing. Tidak boleh terpancing. Bagaimana pada nonton TV nggak ya? Heran, tayangan seperti itu kok boleh ya? Anak-anak kan pada nonton. Di kampung semua orang kelakuannya pada aneh-aneh, Bu. Diikutin di TV. Di kota kan juga sama. Kok nggak dilarang ya? Adukan semuanya ke KPI. KPI. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, lembaga negara yang mewakili kepentingan publik di dalam penyiaran. Pemirsa cerdas, memilih tayangan yang sehat dan bermanfaat. Masih di acara Medika Natura Malam dan masih bersama Ustadz Sony Sutrisna di sini dengan metodenya tanpa jamu, tanpa herbal, tanpa pijit dan tanpa disuntik. Hanya menggunakan air putih, doa dan minyak yang akan dioleskan. Bagi Anda ingin langsung datang ke terapi kolbu, Anda bisa mencatat nomor telepon dan juga alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor teleponnya di 021-8582-029 atau di 021-8500-413 atau di 021-705-80381. Bagi Anda ingin live interaktif di malam hari ini di 021-5155-111. Anda langsung bisa berbincang bersama Ustadz Sony Sutrisna di malam hari ini. Baik, Ustadz, kita lanjutkan kembali dengan tema buah kuldi itu sendiri. Bagaimana mewaspadai supaya kita terhindar dari sifat-sifat serakah seperti itu, Ustadz? Ya, itu tadi, jadi seperti yang tadi saya katakan di awal, Mbak Ida, bahwa penyakit hati yang bernama serakah ini sangat pandai dia menyembunyikan dirinya. Sampai orang, katakanlah orang dengan kedudukan sudah di surga saja, ibaratnya bisa dijegal. Ya, Nabi Adam itu dia dijegal oleh si buah kuldi ini. Jadi sebenarnya buah kuldi ini identik dengan serakah gitu. Dijegal oleh serakah itu sehingga turun. Ini artinya kita harus membentengi diri kita, jangan sampai kita juga jatuh, kan begitu ya. Nah,
berdasarkan pengamatan yang saya coba lakukan, ternyata penyakit serakah ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup, ya kan, yang menembus koridor-koridor yang tidak boleh. Itu disebut kategori serakah. Tapi kalau itu tidak menembus koridor-koridor yang tidak boleh, itu sah-sah saja. Itu bukan serakah. Jadi saya ambil contoh misalnya gini, kita pengen punya rumah 10. Tapi kalau rumah 10 itu kita dapat dengan jerih payah kita sendiri, itu bukan serakah namanya. Tapi kalau misalkan kita pengen punya rumah 3, tapi yang 2 kita dapat dengan cara kita menembus koridor-koridor yang tidak boleh. Katakanlah kita ambil hak orang, kita ambil hak negara. Itu sudah masuk dalam koridor serakah. Nah, ini yang bisa membuat orang jatuh. Kalau berdasarkan kisah buah kuldi itu jatuh dia. Jatuh. Baik, ditahan dulu nih penjelasannya lagi Ustadz. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Sugandi, Cimanggis. Baik, silakan Bapak Sugandi. Sugandi silakan. Keluhannya apa Bapak? Saya sakit pinggang. Sakit pinggang. Ya. Pak Gandhi. Iya, silakan Bapak, keluhannya apa? Saya sakit pinggang. Sakit pinggang. Sudah berapa lama? Ada setahun. Ada setahun. Tahun. Usianya berapa Bapak? Usianya berapa? 55. 55. Baik. Jadi keluhannya cuma hanya sakit pinggang nih ya Pak? Iya. Ustadz ada yang ingin ditanyakan mungkin? Cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Sugandi. Silakan Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sugandi, selamat malam. Jadi saya coba lakukan deteksi sedikit ya Pak. Apa yang gangguan yang dialami oleh Pak Gandhi yang ada di pinggang tadi, sebenarnya gangguannya bukan ada di daerah pinggang, tapi justru ada di belakang lutut, ya, di belakang lutut di sini. Jadi yang di belakang lutut ini justru gangguannya di sana. Dia naik dia ke sini, ke pinggang. Nah karena itu saya pikir gini, kalau kita sudah mengalami gangguan di daerah pinggang, sebaiknya tidak diatasi dan jangan terus kemudian langsung diasumsikan wah ini kalau pinggang berarti harus dipijat. Saya pikir itu kurang tepat juga sebab bisa jadi gangguan itu bisa jadi saraf kejepit. Kalau saraf kejepit dipijat bisa fatal malah. Ya. Karena itu kalau kita ada gangguan di pinggang, saya pikir sebaiknya segera konsultasi ke medis ya, ke dokter. Kenapa? Apakah mesti diperiksa kreatinnya atau uriumnya, ginjalnya mesti diperiksa, apakah ada difoto, apakah ada saraf kejepit, pasti ada sesuatu. Namun untuk Pak Gandhi tadi saya coba lakukan deteksi, ternyata gangguannya justru ada di lutut ya Pak ya, di belakang lutut sini gangguannya. Dia naik ke atas sehingga pinggangnya terasa tidak nyaman ya. Saya pikir untuk sementara waktu hindari dulu kacang-kacangan Pak. Ya, untuk sementara waktu hindari kacang-kacangan. Dan kalau memang ada waktu silakan datang ya ke terapi kolbu. Sebab begini, sebab kalau di belakang lutut itu sebenarnya yang terletak adalah jalur vena ya, jalur vena. Ini kalau gangguannya dalam waktu yang cukup lama dibiarkan cukup lama, dia akan mengganggu ginjal kita ya. Dia akan ganggu ginjal kita. Jadi karena itu saya pikir gak ada salahnya kalau dicoba lah ya datang ke terapi kolbu. Saya pikir demikian. Baik ya, mudah-mudahan jelas Bapak Sugandi yang ada di Cimanggis. Dan pemirsa nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Ustadz Sony Sutrisna. Dan bagi Anda yang ingin live juga di 0215155111. Tapi kita harus break sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Saya melihat acara-acara yang ditayangkan oleh JEK TV cukup menarik dan sudah mulai menarik lah atau menggamit ya sebagian pemirsa yang ada di Jakarta Raya dan sekitarnya ini. Jadi bagaimana dunia penyiaran ini bisa untuk meningkatkan ekonomi kita, meningkatkan kreativitas anak bangsa, dan juga bisa berperan di dalam memberikan pencerahan-pencerahan dalam tayangan-tayangan
di masa yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo kau jeng kemana? Tetap di Ganas Kustik. Yuk. Sudah jiwaku, izinkan ku hanya untukmu. Bantu kami, Slang, saksikan Ganas Kustik. Jak TV. Dulu lagi. Mana tetap di Ganas Kustik. Ranking yang termahal yang ada di seluruh dunia. Bangunan tua termegah di dunia. Pokoknya berita-beritanya menarik banget dan juga bermanfaat buat kamu. Pastinya setelah nonton Ada Saja kamu tambah pinter. Adalah laut beku yang dikelilingi oleh tanah. Ada-ada saja, say. Ada pertanyaan? Wah, nekat banget tuh, liatin tuh. Gila, muter apa? Tuh muterin apa banget. Berani juga ya. Adegan kayak gini mesti ditayangin ya. Tayangan kekerasan sangat berbahaya bila ditonton anak dan remaja karena mereka akan menirunya. Ah, kapan kalian mau belajar? Adukan ke KPI bila ada tayangan yang tidak sesuai P3 SPS. Kembali lagi di acara Medika Natura Malam dan masih bersama Ustadz Sony Sutrisna di sini, dan metodenya yaitu tanpa jamu, tanpa herbal, tanpa suntik, tanpa pijit dan tanpa jamu-jamuan. Hanya menggunakan air putih, doa dan minyak yang akan dioleskan. Bagi yang ingin langsung datang ke terapi kolbu, Anda bisa mencatat nomor teleponnya juga alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24. Nomor teleponnya di 0218582029 atau di 0218541413. Dan baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Yuvita di Bekasi. Baik, silakan Ibu. Ibu Vita, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Vita, selamat malam. Ini Ustaz, saya mau tanya nih keluhannya di mata. Kayaknya matanya itu gimana ya, buram, terus kayak keset gitu, kayak nggak nyaman. Pak, sekarang Ibu menggunakan kacamata atau gimana Ibu? Ya, menggunakan kacamata sih, ya. Minus atau mungkin? Plus sama silinder. Plus sama silinder. Bisa boleh tahu plusnya berapa Ibu? Plusnya sih 2,5 gitu. Baik, berarti ini sudah keluhannya sudah berapa lama? Kira-kira ya udah lama juga sih, tahunan gitu. Tahunan ya, baik. Tapi menurut dokter sih kacamata masih bisa dipakai dengan ukuran yang masih belum berubah, tapi nggak nyaman gitu, kayak perih atau gatel, agak buram, kayak gimana gitu, nggak nyaman. Baik, dua-duanya ini ya Bu? Matanya dua-duanya yang mungkin? Iya, betul. Baik. Ya, terima kasih Bu Vita. Ya. Nah, ini gimana solusinya Ustaz? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Vita, selamat malam. Jadi begini, kalau misalkan kita sudah menggunakan kacamata, ya, tapi mata kita masih berasa kurang nyaman. Kadang-kadang kita berasa kabur, ya, karena ada juga yang berasa buka mata rasanya berat banget. Ya. Ada yang merasa kalau ngelihat mata orang sepertinya alisnya jadi double, begitu ya. Itu banyak terjadi pada kasus saraf batang otak tengah kita di sini nih. Kalau terganggu dia seperti itu. Dan kebetulan tadi Ibu Vita saya coba lakukan deteksi di sana.